maka biarlah ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita baca satu firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kita baca sekali lagi bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh kembali menyembah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar dan dahsyat dalam hidup kami. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan beribadah kepada-Mu dan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami akan menyembah Tuhan. Saat ini kami akan menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan hati kami serahkan hidup kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Allah tercurah atas setiap kami saat kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami serahkan ibadah kami yang pertama ini Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan dari awal hingga selesainya. Berkaryalah seluas-luasnya, mujizat Allah terjadi pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan setiap kami akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan apa dapat kami balas ya Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesus, oh Yesus.
Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Kami mau katakan lagi, kami mau katakan padamu, sebab ada Tuhan yang hidup. Amin. Maka jiwaku tenang. Kasih-Mu sanggup, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Di dalam hadirat Tuhan kita berdiri bersama-sama dan kita sembah Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
semua oleh karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Sekali lagi, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Pagi ini hanya Tuhan yang layak disembah. Pagi ini hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan usah
selalu mau menaruh seluruh kepercayaan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menolong kami setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Haleluya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidup kami. Kekuatan di hidupku. Sungguh kami dapat hanya di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mau menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dan kita mau katakan iman kita kepada Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya karena firman Tuhan selalu digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kami berkesempatan untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini.
Dan setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan urapi, Tuhan beri hikmat, supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah firman itu tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, bermanfaat dalam hidup kami, bermanfaat dalam hidup keluarga kami, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur, urapi hamba-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. How are you today? Fine. Ni hao ma. Kongsi Facai buat saudara yang merayakan Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa buat kita semua tahun 2023 kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema kita di tahun ini yang kita bahas sepanjang bulan ini adalah mujizat pertolongan Tuhan. Sepanjang tahun 2023 saudara akan menerima tema demi tema, firman demi firman saudara yang semua merujuk kepada mujizat pertolongan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini adalah Mazmur 124 ayat yang ke-8 dan Mazmur 121 ayat yang ke-2. Kita baca Mazmur 124 ayat yang ke-8 dengan suara yang keras 2, 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu lagi ayat Mazmur 121 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Puji Tuhan. Ditegaskan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan bahwa pertolongan saudara dan saya adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang mana itu? Ketika saudara baca pertama kali Alkitab, Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itulah, Allah yang menciptakan langit dan bumi itulah adalah Allah yang benar, dan Allah itulah yang akan menolong saudara ketika saudara dan saya membutuhkan pertolongan. Yang sepakat katakan amin. Mengapa ada pertolongan? Karena sudah pasti saudara dan saya akan menghadapi berbagai macam masalah. Ada yang tidak punya masalah? Kalau ada saudara di antara saudara yang tidak pernah punya masalah dan tidak butuh pertolongan Tuhan, wah itu luar biasa. Ya. Kita baca dalam Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ke-8. Setiap orang pada hakikatnya adalah pasti mengalami satu permasalahan. Saya baca demikian. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sepakat mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendapat pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Kuncinya satu adalah takut Tuhan. Kita katakan bersama-sama, kuncinya takut Tuhan. 2, 3. Kuncinya takut Tuhan. Poin saya pada pagi hari ini hanya satu, yaitu takut Tuhan. Takut Tuhan ini adalah bukan ketakutan ya, bukan ketakutan seperti Adam. Karena merasa bersalah, berbuat dosa, maka dia ketakutan. Takut ketika Tuhan datang. Padahal Tuhan datang mencari dia, tetapi dia sembunyi, menghindar. Alasannya apa? Aku malu, karena aku telanjang. Ya saudara, dia ketakutan karena berbuat salah. Padahal Tuhan mendatangi dia. Jangankan saudara,
Dia mau datang kepada Tuhan, dia didatangi Tuhan pun dia sembunyi. Saudara yang dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu di awal-awal pelayanan kita, saudara, ketika ada jemaat baru, saya adalah gembala FA, ya ketika itu saudara, saya ingin mengunjungi. Ya biasalah gembala FA mendatangi jemaat yang baru akan, ya ayo diajak bersekutu seperti itu. Ketika sudah di dekat rumahnya dan kemudian ditelepon, Ibu, Bapak ada di rumah. Kemudian jemaat ini katakan, ada apa ya? Saya Pak Daniel, Bu, dari gereja. Oh ya, kenapa ya? Gembala-gembala FA senyum-senyum semua karena pernah merasakan. Saudara, ini mau diajak bersekutu. Kemudian dia katakan, ada sih, tapi mau keluar. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dijemput, akan diajak bersekutu. Tetapi, apakah ini yang dikatakan takut? Ternyata saudara, setelah saya renung-renungkan, ternyata ini hukum tabur tuai. Saya dulu begitu. Saudara menertawakan saya? Enggak ya. Saudara, dulu saya pertama kali bertobat ketika saya dibaptis. Saya dulu dibaptis di Ginden. Baptis yang kedua ya, karena sebelumnya saya di gereja yang lama. Saudara, biasa kalau ada jemaat baru, gembala FA mencari diajak bersekutu, maksudnya adalah baik. Saya juga sembunyi. Ketika ada mau datang gembala FA, saya sembunyi, bilang nggak ada. Saudara ingat hukum tabur tuai. Jangankan datang kepada Tuhan, dijemput. Ini Tuhan yang menjemput Adam, datang mau bertemu dengan Adam, dia sembunyi. Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang takut Tuhan. Takut Tuhan bukan ketakutan, tetapi takut Tuhan itu adalah hormat dan taat kepada Tuhan. Hormat kepada apa yang Tuhan nyatakan, yaitu firman Tuhan, dan taat dalam melakukannya. Banyak orang yang hormat tetapi tidak taat. Jangankan kepada Tuhan, saudara. Saudara kepada atasan saudara hormat tidak. Tetapi apakah saudara taat melakukan setiap peraturannya? Kepada pemerintah saudara hormat tidak? Saya yakin kalau hari ini datang yang tertinggi di Tarakan wali kota misalnya, saudara pasti hormat. Tetapi apakah saudara taat melakukan setiap regulasi yang dia keluarkan? Waduh, pemerintah ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau saudara ketemu presiden, saya yakin saudara pasti hormat. Tetapi ketika regulasi dikeluarkan dari pemerintah yang tidak enak, apakah saudara taat? Apakah saudara mau melakukannya? Bahkan saudara mungkin mengumpat. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara sedang hormat kepada Tuhan, saudara datang ibadah, berpakaian rapi dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada keputusan Tuhan yang tidak enak, saudara harus sakit, saudara harus jatuh pekerjaannya. Apakah saudara taat kepada Tuhan, masih hormat kepada Tuhan, atau bahkan saudara undur dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang keputusan Tuhan tidak enak. Tetapi ketika saudara dikatakan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka saudara harus hormat dan taat. Saudara harus ada rasa takut, rasa gentar untuk terus melakukan firman Tuhan dan stop untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Di dalam kehidupan kita yang seperti kita ketahui ada tubuh, jiwa dan roh. Saudara dalam Tuhan, saya akan mensoroti dua unsur, yaitu tubuh dan roh. Yang kenyataannya memang berlawanan. Kita baca dalam satu ayat Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat yang 41 saya bacakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Satu ayat lagi yang isinya sama persis. Markus 14 ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh penurut, daging lemah. Bagaimana jiwa kita? Kan ada tiga tadi. Jiwa kita ngikut. Mana yang lebih kuat? Kalau roh saudara kuat, maka jiwa saudara aman. Kalau daging saudara yang kuat, jiwa saudara juga lemah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan,
Oleh sebab itu roh kita harus membawa tubuh dan jiwa kita untuk datang kepada Tuhan, supaya jiwa kita menjadi tenang, supaya jiwa kita tidak sakit. Sehingga ada yang dikatakan sakit jiwa. Ada tidak orang Kristen yang sakit jiwa? Bahasa kasarnya gila. Kalau saudara lihat di list daftar di rumah sakit yang penghuni ruang teratai, banyak nama-nama Kristen. Kenapa saudara? Jiwanya ikut kepada tubuhnya, dagingnya, yang kecenderungannya adalah berbuat dosa. Roh saudara aman. Saudara di tempat ini, roh saudara aman di tangan Tuhan. Amin. Saudara rindu datang memuji Tuhan, roh saudara sedang bekerja. Ayo ibadah, ayo ibadah. Apa yang dikerjakan oleh tubuh? Malas, nanti ajalah. Dan kecenderungannya adalah berbuat dosa. Dari kedua sifat yang berbeda ini, roh dan daging, Bapak Ibu, mana yang kita utamakan? Mana yang saudara dan saya turuti keinginannya? Roh suka bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan. Daging tidak, kecenderungannya berlawanan. Bahkan mereka berdua, roh dan tubuh ini saling mengalahkan, saling menjatuhkan, saling tarik-menarik, dan tidak pernah ketemu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tubuh saudara dan saya harus kita kendalikan. Katakan sama-sama, tubuh harus dikendalikan. 2, 3. Tubuh harus dikendalikan, harus dilatih. Bagaimana melatih tubuh? Banyak hal. Contoh, puasa. Ya. Saudara dalam Tuhan, ketika saudara dan saya puasa, saudara harus disertai dengan doa. Oleh sebab itu dikatakan doa puasa. Tidak sama dengan puasa doa. Kalau puasa doa, saudara tidak berdoa sama sekali. Dilatih, saudara. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata demikian. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, puasa melatih. Saya juga tidak terlalu kuat berpuasa, tetapi ya kalau misalnya puasa dari pagi sampai jam 2, jam 3 masih bisa. Sekemampuan saudara, jangan dipaksakan. Ya. Kemudian saudara mulai berbuka, makan sekemampuan saudara. Ini melatih dan lama-lama ditambah waktunya dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah berdoa. Saudara puasa tidak berdoa itu mungkin namanya diet ya. Tidak terlalu bermanfaat. Bermanfaat mungkin sedikit dalam tubuh saudara, tetapi ketika saudara disertai dengan doa, maka saudara pasti akan menerima manfaatnya yang luar biasa. Alkitab katakan demikian. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita latih kelola dengan baik tubuh kita supaya kecenderungannya adalah baik. Ya. Segala nafsu-nafsu, termasuk nafsu makan, saudara bisa kurangi dengan fasting. Dan waktu breaknya saudara tentukan sendiri, dari malam sampai pagi, dari pagi sampai jam sekian, saudara tentukan, kemudian saudara breakfast. Ya. Makanya dikatakan breakfast karena stop fasting. Saudara fasting, makan pertama disebut breakfast. Stop puasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, perbanyak doa sampai ada satu rasa gelisah. Kalau saudara mau melakukan dosa, gelisah. Ya, tidak. Kerjakan tidak. Dan kemudian saudara gelisah dan saudara putuskan stop, tidak. Saudara berhasil melatih tubuh saudara. Berapa banyak di antara orang percaya yang melakukan dosa itu sepertinya biasa aja itu, bahkan direncanakan. Dan ketika sudah melakukan dosa, oh iya aku salah. Saudara, dosa disetarakan dengan kesalahan biasa. Saudara, kesalahan saudara mudah diampuni. Saudara salah kepada siapa? Saudara bisa bayar, saudara bisa tebus sendiri. Saudara minta maaf, beres. Tetapi dosa beda. Butuh penebusan. Dan itu harganya mahal, bos.
Nah kan sudah ditebus Pak. Ya hargai dong. Sudah ditebus, hargai. Jangan mentang-mentang sudah ditebus kemudian saudara mudah melakukan perbuatan dosa. Yang sudah terlanjur, saudara pasti diampuni. Tetapi kalau saudara merancang kejahatan, kira-kira diampuni tidak? Tuhan baik ya diampuni. Tapi saudara akan merasakan penderitaan. Bapak Ibu akan merasakan konsekuensinya, akan menerima konsekuensinya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang jatuh di dalam dosa. Saya beri ilustrasi orang jatuh itu luka. Ketika jatuh, anak-anak bawa motor jatuh pulang dimarahin sama mamanya, kemudian diampuni, dimaafkan sama mamanya. Jadi udah beres, sama mamanya beres. Tapi lukanya harus disembuhkan. Dan itu butuh waktu dan saudara akan waste the time. Ketika saudara sering-sering jatuh, sering-sering berbuat dosa, waktu saudara habis. Umur berapa saudara sekarang? Berbuat dosa 1, menderita sekian lama, tambah dosa lagi sekian lama. Saudara tidak menikmati kasih Tuhan, belum menikmati berkat-berkat Tuhan, dan waktu saudara habis. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita menghargai penebusan karena itu mahal. Sepakat mengerti, katakan amin. Ya. Ketika saudara sudah memahami ini, saudara, saya yakin dengan otomatis saudara tidak ingin melakukan dosa. Harus ada rasa kegelisahan, rindu, haus, lapar untuk ingin terus dekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dan membatalkan setiap rencana dosa. Maka saudara dan saya akan mengalami yang dikatakan mujizat pertolongan Tuhan. Banyak tokoh di Alkitab yang menerima mujizat pertolongan Tuhan. Musa diberkati Tuhan luar biasa. Dia ditolong oleh Tuhan di dalam kesehatannya luar biasa. Ulangan 34 ayat 7 berkata demikian. Musa berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, mau berumur 120 tahun? Mau. Kalau matanya tidak kabur dan kekuatannya tidak hilang. Tapi kalau sakit-sakitan, panggil aja. Diberkati dalam kesehatan. Obed-Edom diberkati dalam keluarganya ketika ada tabut Allah di sana. Ini pertolongan Tuhan. Ada janda di Sarfat mendapat mujizat melalui Elia, saudara. Luar biasa. Mujizat pertolongan Tuhan terjadi. Yusuf, kurang apa penderitaannya? Saudara, penderitaan butuh pertolongan. Yusuf menderita, ditolong oleh Tuhan. Luar biasa. Dibuang, dijual, saudara, diperbudak, masuk penjara, ditolong Tuhan, diangkat luar biasa. Bahkan berhasil ya, menjadi pengusaha yang luar biasa, menjadi pemimpin yang hebat, dan semua negara datang kepada dia. Paulus diberkati, pelayanannya diberkati luar biasa. Pelayanan kita saat ini, khotbah-khotbah ini semua mengacu pada ajaran Paulus. Melihat kepada pelayanan Paulus, saudara diberkati luar biasa. Kurang apa menderitanya Paulus, saudara tahu? Daud diberkati Tuhan, mau dibunuh dan lain sebagainya. Berapa banyak di antara saudara yang merasa saya ini mau dibunuh, bahkan melawan Goliat dan lain sebagainya. Tapi ditolong Tuhan, mujizat terjadi. Daniel, saudara, ini mujizat. Dimasukkan ke kandang singa tapi selamat. Berapa banyak di antara saudara yang sekarang merasa ada di kandang singa yang sudah tidak mungkin lagi bisa hidup, tetapi Tuhan tolong. Ayub, wah luar biasa, saudara. Habis semua hartanya, anaknya habis, dia sakit-sakitan, dikutuki, ditinggalkan istrinya, mati saja kau Ayub. Sepertinya tidak bisa bangkit, tidak bisa pulih, tetapi dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong dipulihkan, bahkan dikembalikan 2 kali lipat. Saudara dikasih dalam Tuhan, mujizat pertolongan Tuhan akan terjadi kepada kehidupan saudara. Dan kita melihat beberapa tokoh yang tadi, yang terpenting bukan cerita mereka, yang terpenting adalah mereka semua takut Tuhan. Dan kalau saudara dan saya takut Tuhan, saudara akan tercatat juga di situ. Kalau ini saya catat, saudara Daud, Daniel, Ayub, nanti nama saudara, di lain kesempatan saudara akan bersaksi. Saya ditolong Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah saudara dan saya sekarang sangat takut akan Tuhan?
Kita jawab, kalau saudara sudah takut akan Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti tunjukkan jalan mana yang harus saudara dan saya pilih. Mazmur 25 ayat 12 berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Saya ulang saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kalau saudara dan saya menjadi bilangan orang takut Tuhan, kepadanya, kepada saudara dan saya, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Satu lagi ayat dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah penolong, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Satu lagi ayat saudara, Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita pilih takut Tuhan aja saudara. Karena saudara dan saya akan luput dari segala macam bahaya. Mazmur katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Saudara, bagi orang yang takut Tuhan, Daud bilang, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Takut Tuhan dulu. Takut pada Tuhan, saudara, ini saudara harus prioritaskan lebih dibandingkan saudara takut kepada hal-hal yang lain. Berapa banyak di antara kita, saudara dan saya, yang lebih takut kepada peraturan manusia dibandingkan takut kepada peraturan Tuhan. Peraturan pemerintah mungkin, ya. Saudara, saya disclaimer ya, saudara, peraturan pemerintah saudara harus taati. Ya. Karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Saudara harus taat kepada pemerintah, kepada aturan-aturan, kepada setiap regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi maksudnya begini saudara, saudara takut kepada Tuhan harus lebih daripada takut kepada pemerintah. Bukan berarti saudara takut kepada Tuhan saja saudara abaikan. Sekarang lalin sudah pakai tilang digital, saudara sudah harus waspada, harus pakai safety belt, harus tidak boleh menerobos lampu merah, karena begitu jepret datang ke rumah, saudara harus ada konsekuensinya. Artinya begini saudara, itu harus saudara taati. Tetapi saudara takut kepada Tuhan harus lebih. Kenapa? Kalau saudara takut kepada Tuhan lebih, saudara tidak pernah punya pikiran akan melanggar peraturan, tidak pernah punya pikiran akan tidak membayar pajak, saudara tidak akan pernah punya pikiran menerobos lampu merah, saudara tidak akan pernah, dan saudara tidak perlu takut karena sudah ada dasarnya takut akan Tuhan. Yang menangkap firman Tuhan katakan amin. Saudara tidak perlu takut lagi kepada dokter ketika saudara divonis ada cancer ini, stadiumnya udah stadium 2300 sekian, artinya sudah tidak mungkin bisa disembuhkan. Tetapi kalau saudara sudah takut akan Tuhan, jangan takut. Itu hanya ujian. Dan Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sembuhkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan lebih dibandingkan takut kepada hal-hal yang lain. Bapak yang dikasih dalam Tuhan, tahun 2023, saudara tahu 2023 tahun apa? Bukan tahun kelinci. Ya memang tahun kelinci ya hari ini. Teman-teman kita yang Chinese merayakan Imlek masuk di tahun kelinci, ya, kelinci air atau kelinci emas atau kelinci apa ya. Bapak Ibu dalam Tuhan, prediksi dari semua kalangan bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap, tahun yang sangat keras, krisis akan terjadi. Saya diberkati dengan tema Natal PGI 2022. Saudara masih ingat Matius 2 ayat 12? Kita buka. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Saudara, ada rencana jahat. Ya. Ketika orang Majus datang ke sana melihat Yesus lahir, tetapi saudara ada rencana jahat. Kira-kira nanti kalau dia pulang, wah bakal mengalami celaka. Tetapi puji Tuhan, diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, karena ada rencana Herodes yang jahat di jalan itu. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, kalau tahun ini dikatakan tahun gelap, saudara anak-anak Tuhan jangan membayangkan ini gelap, saya akan masuk di dalam gelap. Ya gak apa-apa, saudara masuk aja, karena saudara terang. Dan saudara akan menerangi kegelapan. Resesinya tetap resesi, tahun gelapnya tetap gelap, tetapi saudara adalah terang. Dan kalau di sana buntu, Alkitab katakan saudara diberikan jalan lain. Kalaupun tidak ada jalan lain, Tuhan akan sediakan jalan yang baru. Kalau ada jalan yang tertutup, Tuhan akan buka jalan itu. Sepakat mengerti, katakan amin. Saudara, jangan takut. Seperti musim, saya katakan 1-2 bulan yang lalu, musim akan selalu berganti. Musim itu akan selalu berganti. Meskipun saudara katakan, ya aman aja Pak, kasih Tuhan tetap abadi, betul. Tetapi jangan salah, musimnya akan selalu berganti. Dan saudara harus waspada di dalam musim itu. Tetapi jangan takut. Ya, karena kasih Tuhan tetap abadi. Karena saudara terang, masuk saja. Dan saudara akan muncul, wah luar biasa. Semangat GTM ini. Di tahun resesi tapi tambah maju. Di tahun resesi malah diangkat. Saudara menangkap visi Tuhan melalui gembala, bahwa tahun ini akan ada pelantikan. Saudara pulang dari sini nanti, jangan langsung pulang, saudara datang kepada Mispora, tanya. Jangan saya kesaksian nanti keliru. Baru beberapa hari visi disampaikan, sudah dilantik. Dan ada beberapa orang lagi yang dilantik. Saudara kasih dalam Tuhan pasti bela saudara, Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti membuat jalan yang baru buat saudara dan saya. Saya akhiri dengan kesaksian singkat. Saya sudah saksikan di akhir tahun, saudara. 5 menit saja mungkin cukup. Saya menerima, keluarga kami menerima mujizat pertolongan Tuhan di akhir tahun, yaitu istri saya tanggal 11 Desember pas ulang tahun gereja ya. Kami duduk di situ seperti biasa di tengah ibadah. Dia katakan kepada saya, "Pi, matamu gak enak." Ternyata matanya merah. Saya lihat, oh biasa. Mata merah biasanya, dia sering merah matanya. Kalau marah-marah sama saya, bawa orang tuh matanya merah. Main-main saudara. Dia tidak pernah marah-marah. Saya saudara Tuhan, beberapa menit kemudian dia katakan, "Pipiku gak enak ya." Saya lihat tidak ada yang salah dengan pipinya. Tetapi saya menyimpan sesuatu seperti Maria. Saya mengerti tapi diam. Ya. Saya hanya berdoa dalam hati, mudah-mudahan jangan itu. Singkat cerita, pulang tidak terjadi apa-apa. Malam biasa kami istirahat, bangun pagi. Ketika dia di toilet, dia sikat gigi, biasa sikat gigi kumur. Kemudian dia kaget, dia lapor ke saya. Air yang di dalam mulutnya lolos, lepas, keluar tanpa terkontrol di salah satu sudut mulutnya. Dan saya semakin apa yang saya khawatirkan, kayaknya iya. Tetapi saya diam. Singkat cerita, dia aktivitas seperti biasa. Dia ke kantin dan kemudian ketika dia makan gitu ya, dia rekam, dia lihat ada sesuatu yang berbeda. Dia senyum-senyum beda. Dan dia kirim di grup keluarga kami, anak-anak, "Mami ini ngapain? Foto-foto, video-video." Anak-anak tidak tahu karena tidak terlalu kentara. Ternyata saudara, bibirnya merah. Dan benar yang saya duga malam itu, dia terkena satu penyakit yang namanya Bell's palsy, satu kelumpuhan di pipi akibat radang di rahang. Penyebabnya ada 2. Yang pertama adalah terpapar hawa dingin yang cukup lama, dan yang kedua adalah virus seperti virus biasa itu, tapi menyerang di rahang sehingga rahangnya radang. Dan kalau sudah kena di situ, maka ini kaku
Kalau terserang di sini, maka yang mereng di sini. Karena ini seolah-olah saudara senyum kan gini. Tapi yang di sini diam, maka seolah-olah. Singkat cerita, inisiatif kami mau ke dokter syaraf dan hari itu saya cek di rumah sakit Pertamina tidak ada. Jadwalnya adalah besok, kami daftar untuk besok dan malam itu saya bawa terapi. Kebetulan saya mau terapi malam itu, ya diterapi 1 kali. Kemudian besoknya kami ke dokter, kami datang ke Pak Gembala didoakan. Saudara, perhatikan ketika saudara datang kepada Tuhan melalui hamba Tuhan, didoakan, ditumpang tangan, nanti saudara tanya ke dia, jangan pulang dulu tanya ke dia, apa yang dia rasakan. Ketika ditumpang tangan, pipinya bergetar. Setrumnya. Dari situ kan kita sudah yakin dia dijamah Tuhan dan pasti sembuh. Ke dokter ketika masuk ke ruang dokter, buka masker, dokter sudah bilang Bell's palsy. Jangan takut, ini bukan stroke. Saya tanya, berapa lama bisa sembuh dokter? Bisa sembuh, nggak bisa. Berapa lama dokter? Paling lama 6 bulan, paling cepat 2 bulan. Ke dokter saraf yang satu lagi, sama dia katakan seperti itu, 2-6 bulan. Diobati sekitar 25 hari, setelah itu harus terapi. Selesai obat kami kontrol, udah terapi aja. Ternyata fisioterapi semua tutup. Akhir tahun dokternya liburan. Ya, hanya ada 2 dokter fisioterapi, 1 liburan, yang 1 tidak mungkin kita ke situ karena ngantrinya seperti ngantri BLT. Dan akhirnya kami putuskan untuk tidak usah terapi sendiri di rumah, nonton tutorial di YouTube, saya berikan permen karet, beres. Punya. Saudara, 2 minggu saya lihat dia sembuh. Tapi dia katakan persisnya dia sembuh total 3 minggu. Akhir tahun dia bersaksi, maju ke depan, ditolong Tuhan. Ini kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, secara medis diagnosanya seperti itu dan memang sembuh, puji Tuhan. Tetapi kita juga harus introspeksi. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya. Banyak lagi kesaksian dalam kehidupan rumah tangga kami. Intinya adalah kami selalu ditolong oleh Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu kita pakai berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebentar. Kita pujikan satu pujian mengatakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, pujian ini mengatakan pertolonganmu. Saya cek teks aslinya memang pertolonganmu, tetapi saya sering menyanyikan lagu ini dengan kata pertolonganku. Pertolonganmu itu umum, Tuhan memang Maha Penolong. Tetapi pertolonganku itu khusus buat saudara dan saya. Ketika saya nyanyi pertolonganku, saya teringat ketika saya di lembah Tuhan angkat. Ketika saudara jatuh, saudara ditolong Tuhan. Itu pertolonganku, kejadianku, mujizatku. Memang Tuhan luar biasa Maha Penolong. Saya berdoa buat kita semua, tahun ini saudara semua ditolong oleh Tuhan. Kita pujikan dari awal, yang mengatakan hatiku tenang berada dekat-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada
firman Tuhan. Dan biarlah firman ini bermanfaat dalam hidup kami, sehingga pulang dari tempat ini kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, hormat dan taat kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat yang datang pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhan berkati pada kesehatannya, Tuhan beri yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan, kami hidup berkemenangan karena Allah beserta dengan kita dan siap menolong kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan dari setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelola. Kami mau memberi saat ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, kaulah sukacita. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Allah. Bersyukur saudara, saudara setia untuk terus menyembah Tuhan. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara. Selamat datang Ines dan Grace. Tuhan berkati. Dan juga kepada saudara-saudara semua, pasti Tuhan berkati. Dan baru ketemu juga, selamat datang. Kami bersyukur di ini adalah tahun hari Imlek, dan bersyukur bisa ketemu. Saudara, ada banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin sibuk di rumah, tapi biarlah tahun ini apapun modelnya, pasti kita berdoa ke hadapan Tuhan dan Tuhan tolong hidup kita. Sepakat katakan amin. Kegiatan kita saudara tengah minggu tetap ada, tetapi kita juga atur waktu dengan baik. Mungkin bagi saudara-saudari yang Chinese, antara ibadah dan kemudian keluarga, supaya jalan bersama-sama, supaya hidup kita terus makin kuat iman percaya kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Kemarin saya dihubungi dan tadi pagi juga dihubungi, ada salah satu pemimpin di Kaltara ini akan hadir ibadah nanti jam 10. Pak Kapolda akan hadir. Beliau adalah salah satu pemimpin dan kita juga harus menghormatinya. Nanti beliau akan hadir. Biasa di Tanjung Selor, karena beliau tinggal di Tanjung Selor, dan ketika ditarakan menghubungi akan bergereja di sini. Puji Tuhan, nanti akan hadir. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Saudara pulang diberkati Tuhan. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita, saudara, dan kiranya berkatilah hidup Tuhan.
Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya penyembahan kami, pujian pengagungan kami berkenan menyurahkan hati Tuhan. Dan kami menerima firman Tuhan jadi kekuatan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, memperlengkapi kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di akhir ibadah ini kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Arahkan hati dan pikiran saudara ke hadapan Tuhan, tengadahkan tangan. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, engkau lakukan, engkau kerjakan di bawah Allah, berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bagi yang merayakan, kongsi Pak Cai, Tuhan Yesus berkati.